Setelah melakukan audiensi dengan KPU, Pimda Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Provinsi Bali kembali bersilaturahmi dengan pimpinan dan komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Bali, Selasa 8 Februari 2022. Ketua Pimda PKN Bali Putu Indra Mandala Putra menjelaskan, tujuan kedatangannya untuk memperkenalkan keberadaan PKN berikut para pengurusnya hingga ke tingkat pimpinan cabang kabupaten kota se-Bali. Politisi yang karib disapa Iman ini menjelaskan bahwa PKN telah melewati tahap awal mekanisme partai, yakni mendapatkan SK dari Kemenkumham RI tanggal 7 Januari 2022 lalu. Selanjutnya, pihaknya fokus pada tahap verifikasi faktual dengan tujuan bisa menjadi peserta pemilu. Iman mengatakan, PKN sangat komit dalam menciptakan pemilu yang fair play sesuai harapan bersama. Tujuan daripada kegiatan hari ini adalah kita beraudiensi silaturahmi silaturahmi kepada jajaran ketua beserta komisioner Bawaslu Provinsi Bali untuk mengenalkan partai kita, Partai Kebangkitan Nusantara, serta kepengurusan kita di Provinsi Bali yang telah resmi memiliki SK. Kepengurusan kami saat ini sudah 100% lengkap di tingkat provinsi, di kabupaten juga sudah, di mana di Bangli yang sebelumnya minggu lalu pada saat lawatan kita ke KPU masih belum, ternyata dalam waktu singkat sudah terisi. Sekarang kita menuju ke pengisian kepengurusan di tingkat kecamatan. Komposisi kepengurusan keterwakilan perempuan 30% sudah kita penuhi sesuai dengan peraturan daripada KPU itu sendiri. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Bahkan kader-kader perempuan kita juga diisi oleh orang-orang yang hebat-hebat, praktisi-praktisi, ada notaris juga, ada lawyer, ada pengusaha muda, jadi dosen-dosen juga ada, tapi dari PTS swasta ya, bukan dari PTN. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Pimda PKN Bali Kadek Cita Ardana Yudi menambahkan, PKN tidak terhambat oleh statement Menko Polhukam yang mensyaratkan partai politik peserta pemilu 2024, badan hukumnya minimal berusia 2,5 tahun. Pasalnya, menurut mantan Ketua KPU Buleleng ini, badan hukum PKN diambil dari Partai Karya Perjuangan atau Pakar Pangan yang sempat ikut serta pada pemilu 2009 lalu, bahkan sempat melahirkan sejumlah anggota DPRD kabupaten kota maupun provinsi. Terkait dengan badan hukum 2,5 tahun untuk ikut menjadi calon peserta pemilu seperti statement yang disampaikan oleh Pak Mahfud, itu tentu sangat bisa kita lewati karena secara prinsip kita kan sudah berada atau menjadi badan hukum cukup lama dari tahun 2007. Jadi Partai Pakar Pangan dulu kita partai sebelumnya badan hukumnya dipakai dan dirubah bentuk lambang AD/ART serta kepengurusannya menjadi Partai Kebangkitan Nusantara. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya kita secara konteks itu sudah tidak masalah bahwa kita bisa ikut menjadi pertama calon peserta pemilu dan asungkara menjadi peserta pemilu dan lolos parliamentary threshold di Senayan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani menyambut baik kedatangan pengurus PKN. Pihaknya sangat terbuka menerima audiensi dari pengurus-pengurus partai untuk berdiskusi dalam konteks positif. Ketut Aryani didampingi anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bali menyampaikan secara teknis terkait pengurusan administrasi serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses verifikasi partai. Ia mengingatkan agar tidak terjadinya kekeliruan ataupun kesalahan yang fatal dalam proses tersebut. Pihaknya juga mengapresiasi atas kedatangan partai politik yang melakukan audiensi, sebab itu merupakan langkah awal untuk menjalin komunikasi, sehingga dengan komunikasi yang terbangun secara baik, bisa sebagai sarana untuk berdiskusi terkait hal-hal yang berpotensi terjadinya kekurangan berkas atau data nantinya. Ia berharap dengan terjalinnya komunikasi ini tentunya ke depan dalam pelaksanaan pemilu serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya berjalan lancar sesuai tupoksi atau bidangnya masing-masing dan Bawaslu Bali tetap independen dalam mengawasi jalannya pemilu 2024 mendatang. Wayan Bagus Pandey melaporkan untuk Diari Bali. Bagaimanapun juga, kadang hal yang kecil itu bisa akan berdampak besar. Contoh persyaratan peserta pemilu.
yang harus dilengkapi yang diserahkan kepada KPU. Dan kami Bawaslu tentu juga akan melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang kecil yang menjadi persyaratan daripada peserta pemilu itu sendiri. Tadi kami mengingatkan jangan sampai hal yang kecil itu akan berdampak besar terhadap calon peserta pemilu. Kalau yang kecil itu sudah dilengkapi, tentu hal-hal yang besar juga mereka akan ingat juga. Jadi kenapa saya mengingatkan hal yang kecil? Karena pengalaman saya melakukan pengawasan terhadap persyaratan administrasi calon peserta pemilu, terkadang hal-hal kecil itu yang terabaikan dan terlupakan. Maka dari itu kami mengingatkan hal yang kecil jangan sampai itu menjadi atau berdampak besar. Ada beberapa partai juga sudah menyampaikan kepada kami akan audiensi kepada kami, dan itu kami sangat welcome dan sangat apresiasi sekali terhadap partai politik yang mau audiensi atau berkenan audiensi kepada kami di Bawaslu Provinsi, karena itu adalah langkah awal bagaimana membangun komunikasi dengan kami di Bawaslu Provinsi dan juga dengan kabupaten kota nantinya, sehingga dengan komunikasi yang terbangun bisa dikomunikasikan hal-hal yang sekiranya berpotensi menjadi sesuatu yang belum dipenuhi, sehingga bisa diingatkan oleh pengawas pemilu di jajaran kami baik kabupaten. Nantinya pun kalau memang terbentuk kecamatan juga bisa mengingatkan. Tapi sekarang langkah awal kami di provinsi dan juga kabupaten yang sama-sama mengingatkanlah agar bagaimana kelancaran dan kelangsungan daripada partai politik pada saat melakukan verifikasi itu berjalan dengan lancar, baik dari syarat administrasi maupun syarat dukungan. Jangan sampai setelah kami verifikasi ternyata dukungannya itu tidak ada, gitu misalnya. Itu dikomunikasikan lebih awal.